Halo semuanya, kembali lagi sama aku Aziz. Hello Sunday. Kali ini aku menyambangi sebuah tempat yang sangat unik bernama Pesanggrahan Alit Sri Sutarwi atau yang lebih dikenal dengan Candi Saga. Lokasi ini ada beberapa bangunan dan ada beberapa patung, ada kolam renang dan ada beberapa sumur di dalamnya. Dan menurut informasi, lokasi ini itu adalah sebuah rumah pribadi milik orang Solo. Lokasi sekeren ini sangat disayangkan sekali sampai terbengkalai. Entah kenapa, apa yang terjadi. Dan seperti ini penelusuran aku di sini. Oke teman-teman, dan ini adalah villa mewahnya, villa unik yang mungkin satu-satunya yang berada di kota Kebumen teman-teman ya. Nama villa uniknya ini adalah Pesona Indah Candi Saga, atau orang-orang biasanya menyebutkan Villa Candi Saga teman-teman. Ini berada di Karanganyar, Kebumen teman-teman ya. Nih seperti ini ya. Visualisasi dari depannya ini keren ya, seperti ini. Dan lokasi ini tuh dimiliki oleh seorang mungkin pengusaha ya, atau mungkin seniman teman-teman ya. Aku kurang paham. Beliau ini lokasinya di Solo, ini milik orang Solo. Ya, ada beberapa cerita kenapa beliau membangun tempat seperti ini, kerennya ya. Oke, nanti sembari kita jalan-jalan sambil kita bercerita aja teman-teman ya. Oke, dan di sini sudah disambut sama patung-patung seperti ini teman-teman ya. Patung-patung seperti ini. Itu juga ada patung-patung yang di depannya. Oke, mungkin aku lewat sini aja teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini itu ada dua patung teman-teman. Monyet merah sama monyet putih, Hanoman. Kalau monyet merah namanya aku lupa ya, sorry. Oke. Nah, kan katanya monyet putih ini katanya di malam tertentu itu katanya hidup ya teman-teman ya. Katanya. Nah, seperti ini ya. Visualisasi villa mewahnya, villa uniknya seperti ini. Itu di situ ada kolam renangnya teman-teman ya. Sepertinya kita nggak bisa turun ya, karena kondisinya nih nggak memungkinkan men ya. Nih kondisinya nggak memungkinkan men. Tuh di bawah situ juga sebenarnya masih ada ruangan ya itu ya, cuman nggak memungkinkan. Nah oke, jadi si bapaknya orang Solo ini itu membangun ini, mungkin ini asumsiku ya, karena aku belum dapat informasi validnya. Mungkin asumsiku itu beliau itu senang sama tokoh-tokoh pewayangan teman-teman ya. Dan mungkin beliau ini orang seniman, karena dilihat dari bangunannya ini keren banget teman-teman ya. Terus aku dapat info lokasi ini itu kenapa masih terbengkalai. Jadi dulu itu beliau membangun tempat ini memang sengaja buat saudara-saudaranya atau keluarganya yang ketika pulang ke sini itu bingung mau nginep di mana, dan dipersilakan buat tidur di sini teman-teman ya. Dan aku nggak tahu ke depan lokasi ini akan jadi apa, cuman info yang aku dapatkan lokasi ini emang nggak boleh dijual teman-teman ya. Oke, sambil jalan aja ya. Wow, itu ya. Ini di sini udah ada patung-patung ya itu ya. Patung apa ya? Prajurit-prajurit ya. Oke. Dan ada beberapa mitos di kalangan ya, kata orang-orang sekitar, bahwa lokasi ini ada beberapa patung yang hidup sendiri. Salah satunya patung yang ada di depan, patung Hanoman putih itu ya, salah satunya. Terus mitos di sini juga katanya ada pocong teman-teman. Ya kayak gitulah ya teman-teman ya. Ini rumah keren ya. Terus ini gerbang bagian sampingnya satunya ya, karena di sini tuh totalnya ada 3 gerbang teman-teman ya. Nih ya, nih
Oke. Lokasi ini dibangun tahun 2013 dan terbengkalainya kurang paham ya teman-teman dari tahun kapan. Dan aku sih pribadi berharap semoga lokasi ini bisa aktif kembali, bagus kembali teman-teman ya. Keren ini. Wow. Kita akan masuk ya. Terus ini juga ada sumur ya teman-teman ya. Wow. Ini juga ada sumur men. Terus ini juga ada satu bangunan di sini. Kayak villa ya teman-teman ya. Terus itu di atas juga ada ya teman-teman ya. Oke, mungkin aku ke sini dulu guys ya. Semoga nggak ada ular ya karena kondisinya seperti ini men. Wow. Oh, dari sini kelihatan men, ternyata. Oke. Ternyata kosongan ya, kecil. Dan dalamnya itu dari segi temboknya itu masih bersih ya teman-teman ya. Oke. Dan yang di atas ini nggak tahu lewat mana ya. Sebentar guys, atau mungkin kita lurus dulu aja ya ke sini. Nah, sini ada kolam kecil ya di sini. Oh ini ada gapura kecil ini. Mungkin ke sini ya teman-teman ya. Wow kondisinya men. Sebagian sana. Oh ini udah mentok ya, tuh. Udah mentok men. Sana itu rimbun parah ya di situ ya. Terus di sini ternyata ada sumur nih, nih. Oke. Kita coba ke sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, misi. Wow. Ngeri men. Ini ada satu rumah di sini. Ini aku harus memperhatikan jalannya teman-teman ya. Oke, rumahnya seperti ini masih bagus ya sebenarnya. Terus kalau sebelah sini kemana ya? Sebentar, ada jalan nggak ya di sini? Itu ada men. Cuman kondisinya udah parah itu ya. Oke. Dan lokasi ini tuh katanya ada candinya teman-teman ya. Ada candinya katanya. Cuman nggak tahu candinya itu seperti apa. Ini jalannya rada susah men. Horor. Ini depan aku ada gapura lagi nih. Nih. Ada gapura lagi men di sini. Assalamualaikum misi. Oh itu teman-teman candinya men. Alhamdulillah akhirnya kita bisa sampai candi nih. Wow. Ini kondisinya ngeri ya. Astagfirullahaladzim. Ini ada kayu-kayu di sini men. Kayunya besar. Hehe. Yes. Tuh ya. Terus di sebelah sini tuh ada tangga teman-teman. Ini nggak tahu tangga menuju kemana ya.
Di situ udah nggak ada akses, men. Oke. Keren itu ya. Dari sini keren. Kita belum tahu ya. Belum melihat dari dekat, teman-teman. Wow. Pesona alam. Sebentar guys, gimbal gue error. Semoga aman ya, namanya gimbal murah teman-teman. Kadang error-errorannya. Oh ya. Sebelah sana aku nggak tahu, mungkin itu perkebunan ya. Kita langsung ke candinya aja ya. Wow. Wow, keren men. Oke. Ini candinya men. Wow, 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 wow. Keren sekali. Keren sekali, ini candi atau apa ya namanya ya. Oke. Jadi nggak tahu ini pintunya bisa dibuka apa nggak ya? Nggak bisa men. Oke teman-teman, jadi di area candi ini, ya inilah ya. Ini ada beberapa gapura-gapura ini. Yaitu di belakang satu, sama di samping sana itu satu teman-teman ya. Dan itu mengarah kemana? Bingung juga aku ya. Tapi kalau misalkan kita sudah berada di atas ini, seger men, tuh. Nih, seger. Pemandangannya keren. Ini apalagi kalau misalkan pagi, kalau enggak sore, pas lagi cerah-cerahnya ya. Tuh. Tapi kalau malam jangan ditanya ya. Kalau malam ini pastinya horor ini ya teman-teman ya. Dan sebenarnya aku mau live streaming di sini, cuman karena waktunya ya nggak bisa teman-teman, aku harus pulang ke Semarang ya. Jadi mungkin next time kita bakal kesini live streaming teman-teman ya. Oke, mungkin segitu saja penelusuran Azizel Sandi di Villa Saga. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah penyebutan deskripsi tentang lokasi ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.